Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam renungan 10 menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni suara Allah di dalam penderitaan manusia. Amsal 20 ayat 30 berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Allah selalu berbicara kepada manusia karena manusia membutuhkan tuntunan yang daripada Allah. Tetapi kebanyakan di antara kita, walaupun telah mendengar suara Tuhan, walaupun kita mengerti, memahami apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, kita kadang memilih mengikuti keinginan diri sendiri, mengikuti keinginan daging, dan mengabaikan maunya Tuhan, mengabaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya kita mengalami penderitaan, karena memang Alkitab mengatakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan atau upah daripada dosa itu sendiri akan menghasilkan penderitaan. Bukan hanya kematian kekal, tetapi penderitaan di dalam dunia ini. Ya, memang ketika kita melakukan firman Tuhan, kita juga akan menderita. Tetapi sesudah penderitaan karena kebenaran selalu akan menghasilkan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka yang mengamalkannya. Sementara orang yang hidup di luar dari kehendak Tuhan, ya mungkin sekarang dia bisa berbahagia, mungkin sekarang dia bisa mengalami yang namanya kesenangan dunia, tetapi sesudah semuanya itu, kesukaran penderitaan akan menjadi milik bagiannya. Nah, ketika penderitaan ini terjadi akibat pilihan hidup yang salah, maka Tuhan pun berbicara melalui penderitaan tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Sebab dalam keadaan tertindas, di dalam keadaan hati yang hancur, manusia akan memiliki kepekaan. Manusia akan lebih sensitif. Manusia akan lebih terbuka dan belajar untuk mengerti kehidupan. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memandang hina hati yang hancur. Karena pada saat-saat yang seperti itu, saudara-saudara, kita membutuhkan sosok atau pribadi yang dapat menolong kita mengeluarkan dari penderitaan hidup, dan yang dapat melakukan itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan pun berbicara, dia memberitahukan kepada kita apapun yang perlu kita ketahui berhubung dengan penderitaan yang sementara kita jalani. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur. Dan ketika teguran itu tidak mendatangkan sebuah perubahan, maka Alkitab berkata, dan kuhajar. Jadi Tuhan itu mendidik manusia dengan dua cara. Pertama, dia menyampaikan firman-Nya. Dia menegur. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mendikte hati. Dia mengerti setiap pertimbangan hati kita. Dia tahu setiap keputusan hati kita. Dia tahu warna hati kita. Dia tahu bahkan sebelum kita melakukan dosa. Dan Allah berbicara sebelum kita melakukannya. Ingat enggak apa yang terjadi dengan Kain? Sebelum Kain mengambil keputusan untuk membunuh adiknya, Tuhan telah lebih dulu berbicara kepadanya agar dia jangan mengambil keputusan yang salah, kemudian pada akhirnya menghilangkan nyawa adiknya. Tetapi Kain tidak mendengarkan Tuhan yang berbicara di hati. Kemudian Kain pun mengajak adiknya pergi ke padang dan membunuh Habel di sana. Maka akibat perbuatannya, maka Kain dihalaukan dari tempat dia berada.
Dan dia menerima satu lambang pada tubuhnya sendiri bahwa dia adalah seorang pelarian yang dikutuk oleh Tuhan. Seandainya Kain mau mendengarkan ketika Allah berbicara di hati, maka tentu saja harga yang akan dibayar oleh Kain jauh lebih murah, jauh lebih ringan daripada harga yang dia bayar ketika dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara, penderitaan pada akhirnya akan terjadi kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Pada saat kita tidak mendengarkan Tuhan, maka penghajaran itu datang. Ya, saya teringat bagaimana ketika Bileam mendengar suara Tuhan. Ya, Bileam kan disebut pelihat nih. Dia dengar suara Tuhan, bagaimana Tuhan mau dia itu jangan mengutuk orang Israel. Karena pada waktu itu Raja Balak yang bingung bagaimana cara menghadapi orang Israel, kemudian pada akhirnya mengupah Bileam untuk mengutuk. Ya, orang Israel. Memang saudara-saudara, perkataan itu punya kuasa loh. Ya, firman Tuhan mengatakan mati dan hidup dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau Balak sampai datang kepada Bileam untuk meminta Bileam mengutuk orang Israel, berarti Balak mempercayai bahwa perkataan daripada Bileam itu mampu untuk mengubah sebuah keadaan. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh Alkitab, maka berhati-hatilah dengan apa yang saudara ucapkan. Nah, ketika Bileam hendak mempersiapkan diri mengutuk Israel, tiba-tiba Bileam mendengarkan suara Tuhan. Iya kan? Tuhan memberitahu maksudnya bahwa Israel itu adalah umatku dan saya tidak pernah melihat ada kepincangan di antara Israel. Artinya Tuhan ngomong sama Bileam bahwa tidak ada alasan bagimu untuk mengutuk orang Israel karena mereka adalah anak-anakku. Ya. Tetapi Bileam yang sudah merasa tidak enakan, ya kan, dengan Balak yang sudah mengupah dia, dengan seorang raja yang telah mengupah dia, maka dia meneruskan perjalanannya menggunakan keledainya ke tempat di mana dia akan berdiri memandang perkemahan Israel dan mengutuk mereka dari atas. Dan apa yang terjadi ketika dalam perjalanan, Tuhan mengirimkan malaikatnya dengan pedang terhunus. Haleluya. Saudara, selalu ada penjagaan Tuhan bagi setiap orang yang berlindung padanya. Ya, kadang-kadang kita tidak melihat malaikat yang menjagai kita, tetapi musuh-musuh kita bisa melihat itu. Orang Israel tidak bisa melihat malaikat tersebut, tetapi musuh-musuh orang Israel bisa melihat itu. Maka di tengah jalan, keledai yang melihat malaikat yang menghadang jalan mereka dengan pedang terhunus mencoba untuk mencari jalan lain, mencoba menyingkir dari jalan utama, dan hal itu membuat saudara-saudara Bileam benar-benar marah, dan akhirnya Bileam bersama dengan keledai itu jatuh terperosok. Ya, maka dengan geram Bileam berkata, seandainya ada pedang di tanganku sudah kubunuh kamu. Dan tiba-tiba keledainya berbicara, apakah dengan berbuat baik kepadamu engkau mau membunuhku? Seandainya saya tidak menyingkir dari jalan ini, maka tentu saja malaikat itu akan membunuh kita berdua. Ternyata keledai itu bisa melihat malaikat, sementara Bileam tidak bisa melihatnya. Bileam harus terjatuh dulu, harus mengalami sakit dulu, baru bisa melihat malaikat itu. Nah, ini pelajaran yang berharga. Kadang-kadang ketika kita ditegur, tidak mendengar, maka Tuhan mengizinkan kita mengalami kejatuhan yang menyebabkan sakit hati yang luar biasa. Atau menyebabkan sakit yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, percayalah bahwa semua itu diizinkan Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara. Ya, mungkin Tuhan pada hari ini membuat saudara kehilangan hubungan dengan seseorang yang engkau cintai. Karena mungkin engkau tidak pernah tahu siapa orang tersebut, walaupun engkau sudah menjalin hubungan cukup lama dengan dia. Ya, ada percakapan-percakapan yang didengar oleh Tuhan yang tidak kamu dengar dari mereka. Ya, maka belajarlah mempercayai Tuhan di dalam segala sesuatu. Ketika engkau mengalami penderitaan dalam kehidupanmu, ini adalah momentum bagimu untuk datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, dan belajar percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan saudara, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia terus memegang tangan kananmu untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap saudara. Maka ketika engkau mengalami penderitaan, itu bukanlah sebuah alasan bagi saudara untuk berhenti percaya
Malahan jadikan itu sebagai batu loncatan untuk terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena Tuhan menyuarakan isi hatinya di dalam setiap penderitaan yang dialami oleh manusia. Amin.